Tuhan, kembali kita dapat berjumpa bersama dalam Rema Renungan Mahasiswa STBI. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama untuk mengikuti Rema. Ya Tuhan, berkati setiap masing-masing dari kami, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami peroleh, dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Berkati anakmu ini juga yang akan menyampaikan renungan singkat, kiranya apa yang keluar dari bibir mulut anakmu ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema yang saya ambil, yaitu bertumbuh di tengah penganiayaan, yang terdapat dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang 10 sampai yang ke-17. Mari kita membukanya bersama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua dengan judul perikop, yaitu Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat yang ke-10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17 yang terakhir, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan, demikian ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saudara-saudara, bagaimana dengan situasi pada saat itu? Sehingga Rasul Paulus menuliskan surat khusus dengan penggalan ayat yang berbunyi demikian. Dari latar belakang surat dapat kita ketahui bahwa situasi saat itu orang-orang percaya sedang mengalami penganiayaan yang sangat hebat, di mana Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan penganiayaan yang sangat bengis terhadap orang percaya. Karena itu, pada pasal 3 ini, Rasul Paulus bermaksud untuk memberikan semangat dan dorongan kepada Timotius agar tetap adanya pertumbuhan di tengah penganiayaan atau penderitaan yang mereka rasakan dan alami pada saat itu. Orang percaya diminta untuk tetap harus bertumbuh di tengah situasi dan keadaan apapun. Dalam perikop ini juga jelas mengatakan bahwa kita harus bertumbuh bahkan di tengah situasi yang mungkin tidak mengenakan bagi kita. Khususnya pada saat di tengah masa pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak orang-orang percaya yang masih merasa khawatir, takut, gelisah, cemas, dan membuat hati tidak tenang. Hal ini dapat membuat kita sulit untuk bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara, dari perikop yang telah kita baca, saya mengambil 3 cara bagaimana kita dapat tetap bertumbuh di tengah penganiayaan atau penderitaan yang ada. Yang pertama, mari kita lihat bersama di ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi cara yang pertama, kita harus menderita. Dimana ketika seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya,
bukan hanya keselamatan, anugerah dan berkat saja yang ia dapatkan. Akan tetapi, ikut Yesus kita harus sangkal diri, pikul salib dan setia mengikut Dia. Di ayat yang ke-12 juga dengan jelas mengatakan bahwa semua orang yang beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, dan itu harus terjadi. Dari penderitaan yang kita alami di dalam Yesus akan membuat kita semakin dewasa dalam iman, membuat iman kita semakin bertumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah contoh ketika kita melihat seseorang yang memulai suatu usaha. Tidaklah mudah dan instan agar usaha tersebut dapat menjadi sukses dan besar. Harus ada berbagai proses, ada jatuh bangun dan pengorbanan yang dilakukan agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat sukses. Sama halnya dengan pertumbuhan iman kita. Penderitaan dan aniaya membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan menyerahkan diri sepenuhnya dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan. Jadi cara yang pertama yaitu kita harus menderita. Kemudian cara yang kedua yaitu tetap berpegang pada kebenaran. Kembali kita lihat di ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara-saudara, terkadang berpegang dalam kebenaran itu menyulitkan. Karena tidak jarang, ketika kita mempertahankan, akan banyak godaan dan tekanan yang kadang membuat kita ingin menyerah dan putus asa. Mungkin saudara ingat dengan sebuah lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku, di mana lagu ini dilatar belakangi oleh seseorang yang tetap berpegang dalam kebenaran, tetap berpegang kepada Kristus. Ia mempertahankan kebenaran walaupun sedang mengalami cobaan, tantangan, penderitaan dan penganiayaan yang begitu hebat. Bahkan sampai kematian pun ia tetap mempertahankan kebenaran itu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita bisa melewati segala rintangan yang ada, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Jadi cara yang kedua yaitu tetap berpegang kepada kebenaran. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu membaca Alkitab yang bisa memberi hikmat dan menuntun kita. Kita dapat lihat bersama sekali lagi di ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara-saudara, ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta mau melakukannya, maka kita akan semakin diperbaharui. Sehingga, apa yang kita baca, serta kita renungkan dapat mengajar dan menuntun kita di dalam kebenaran. Jadi sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 cara bagaimana kita dapat tetap bertumbuh di tengah penderitaan atau penganiayaan yang ada. Yang pertama, kita harus menderita. Kemudian yang kedua, tetap berpegang kepada kebenaran. Dan yang ketiga yaitu membaca Alkitab yang bisa memberi hikmat dan menuntun kita. Saudara-saudara, janganlah ragu untuk meminta dan berdoa kepada Tuhan agar kita dimampukan dan dikuatkan. Sehingga bukan beban yang semakin ringan, tetapi pundak kita lah yang semakin kuat. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, hadapi ujian dengan lebih mendekatkan diri kepadanya. Sebab oleh karena Dialah kita mampu bertahan dan pada akhirnya kita bisa menang. Puji nama Tuhan, mari kita menutupnya di dalam doa.
Sungguh bersyukur ya Bapa, kami telah sama-sama mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami peroleh dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang menuntun dan menyertainya. Kami menutup ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Kiranya kita tetap bertumbuh di tengah-tengah penganiayaan, tetap semangat, terus mengandalkan Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.